这灵道上不会是怎么叫我？只是小姐，怎么把自己弄成这样了？气血航空，不任天池，盘咒，三灭爪，入定出神，变。Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Swallowing Record. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan kini masih berlatar di lembah takdir memperlihatkan perjalanan Wuyu yang sedang mencari akar spiritual. Namun dalam perjalanannya di lembah takdir, Wuyu mendapati beberapa serangan dari musuh monster beruang tapi berhasil dikalahkan dengan begitu mudah. Dan kini Wuyu dan Batian melanjutkan lagi perjalanannya dan tak lama mereka pun beristirahat karena Batian sudah kelelahan. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan dan di sana mereka mengobrol dengan dimulainya sebuah asumsi Batian yang dia kira Suyu itu bukanlah membenci Wuyu melainkan dia sudah menyukainya. Namun Wuyu tidaklah peduli karena selama bertemu dengannya Wuyu selalu mendapat masalah jadi dirinya berharap bisa melenyapkannya. Mendengar itu Batian pun terkejut dan mencoba menghentikan niatan Wuyu karena di saat lalu Batian juga mengejar Suci bahkan sudah mencoba segala cara. Tapi pada akhirnya Suci malah ingin melenyapkannya. Oleh karena itu, Batian mulai mencocok logi jika kehidupan mereka sebenarnya adalah sama. Di saat perbincangan berlangsung, tiba-tiba Wuyu dan Batian merasakan adanya energi yang kuat di sekitar sini. Demi untuk mengetahuinya, Batian pun mulai bergerak untuk mencari tahunya, sementara Wuyu duduk bersila untuk berkultivasi. Scene berpindah di tempat lain yang kini menampilkan Nona Rubah yang sedang berkultivasi menyembuhkan luka dirinya. Seperti yang kita tahu bahwa ia sudah terluka saat lalu bertarung dengan Lord Wuyu. Di belakangnya terdapat seorang pria yang kini memperhatikannya dan langsung aja Nona Rubah pun mulai menyadarinya. Segera ia pun bangkit meminta pria tersebut untuk keluar jika ingin bertemu dengan dirinya. Sembari mengatakan itu ia pun menghentakkan kakinya agar pria tersebut pun muncul. Tak basa-basi, si pria pun kemudian muncul mendatangi Nona Rubah alias Qian-Er. Dengan santuy, si pria pun bilang kalau sudah lama mereka tidak bertemu dan masih aja Qian-Er terlihat menawan seperti sebelumnya. Tentu aja Qian-Er yang melihatnya pun sedikit terkejut bertanya-tanya mengapa dirinya bisa ada di sini. Selain itu, Qian-Er juga mulai menduga kalau saat ini sahabatnya sudah ditangkap oleh tetua Sentu. Kalau kita ingat, pria ini merupakan sosok yang dulu membangkitkan monster beruang, jadi nampaknya kedatangannya menemui Qian-Er inginlah bekerja sama untuk membalas dendam pada Lord Wuyu. Tapi anggapan itu salah karena kedatangannya ke sini hanyalah perintah dari tuannya. Mendengar itu, Qian-Er sedikit kesal dan langsung berbalik. Yang bahkan niatan si pria untuk menyembuhkannya juga awalnya ditolak. Namun pada akhirnya ia pun membiarkannya. Di sana ia kemudian mengatakan kekesalannya atas pemuda bernama Wuyu yang kemarin sudah melukainya. Jika bukan karena segel yang ada di tubuhnya, maka sudah jelas dirinya pasti aja bisa mengalahkan Wuyu dengan mudah serta mengambil warisan di tubuhnya. Sebelum itu si pria kemudian memberikan tawaran pada Qian-Er kalau dirinya sebenarnya bisa menghapus segel di dalam tubuhnya. Hanya saja ketika nanti segelnya sudah dihapus, Qian-Er diminta untuk kembali bersamanya menemui tuan mereka. Namun Qian-Er menolaknya karena dia anggap tuannya itu hanya selalu mementingkan diri sendiri. Di saat perbincangan tengah berlangsung, tiba-tiba Qian-Er menemukan adanya Batian yang kini terlihat di depannya. Melihat ini Qian-Er pun merasa senang karena akhirnya balas dendamnya akan ia lakukan. Segera tak basa-basi Qian-Er mengeluarkan tekniknya. Sontak Batian yang merasakannya segera kabur berteriak memanggil Wuyu. Namun Gulian tidaklah membiarkannya. Menggunakan teknik rumput hijau, ia pun menangkapnya serta mengikatnya.
是领导上，不会是咱们叫我汽车？你是谁？ Pada saat ini, Qian Er menanyakan di manakah Wuyu, karena biasanya Lord Wuyu selalu bersama dengan Batian. Sebelum keduanya bersembunyi, tepat di belakangnya Wuyu pun muncul sembari menyelamatkan Batian. 差一点儿，我就交代在这儿了。只是小姐，怎么把自己弄成这样？ Dari sinilah emosi Qian Er pun memuncak dengan bilang kalau di saat ini dirinya akanlah menghisap energi Wuyu untuk membalas dendam. Dari belakang Batian meminta Wuyu untuk berhati-hati karena di sebelahnya terdapat juga praktisi kuat yang sudah bersekongkol dengan Nona Rubah. Dan benar aja Gulian pun mulai melakukan serangan pertama dan terjadilah baku hantam. Wuyu menyerang menggunakan tongkatnya, sementara Gulian dengan teknik rumput hijau dan Qian Er menggunakan teknik pedang raksasa. Meski begitu, Wuyu tidaklah gentar, yang bahkan hanya dengan satu pukulan aja, teknik pedang Qian Er pun akhirnya dihancurkan. 不胜先驰。 盘住！ Melihat ini, Qian Er benar-benar menjadi kaget dengan kekuatan Wuyu yang semakin kuat. Tapi dari belakang Gulian mencoba menenangkannya, karena katanya seberapa kuat pun Wuyu, maka kekuatannya masih berada di tingkat 3 dari kondensasi Qi. Benar aja kekuatan Gulian ini terbilang kuat. Terbukti serangan Wuyu berhasil dipentalkan. Dan di sana Lord Wuyu pun sedikit bingung dengan keberadaannya yang bukan peserta ujian lembah takdir. Tentu Batian pun berniat inginlah melaporkan pada tetua Sentu jika di lembah takdir sudah ada penyusup. Kan tetapi Gulian tidaklah membiarkannya dan kini mengeluarkan kekuatannya dan kembali menyerang Wuyu. Di sana baik Lord Wuyu dan Gulian sama-sama mengeluarkan teknik masing-masingnya dan baku hantam kembali dilanjutkan. Di saat mereka bertarung, Qian Er kemudian mendatangi Batian ingin menghisapnya. Di saat ini Qian Er merasa pede jika Batian akanlah binasa karena Wuyu tidak akan bisa menyelamatkannya. Pertarungan Wuyu dan Gulian masih berlangsung. Gulian menyuruh Wuyu agar segera menyerah dikarenakan dengan kekuatannya yang ada di tingkat 3, jelas tidak mungkin mengalahkan dirinya. Di mana jika Wuyu menyerah maka Gulian akanlah memberikan kematian yang layak. Mendengar itu Wuyu pun tersenyum tipis, baginya menyerah tidak ada dalam kamus pikirannya. Artinya Wuyu akanlah tetap berjuang untuk mengalahkannya. Sontak mendengar itu Gulian kembali dibuat marah dan langsung mengeluarkan cakar buasnya. Di sana Wuyu merasa di saat ini harus segera menghentikan Gulian dan lalu menyelamatkan Batian. Namun nampaknya Gulian ini sangatlah sulit dihentikan, membuat Minglong pun meremehkan Wuyu yang bahkan lebih lemah dibandingkan dengan dirinya dulu, yang pernah memusnahkan 10 orang kuat dalam sekali gerakan. Mendengar ocehan Minglong, Wuyu pun menjadi kesal dan bilang kalau di saat ini bukanlah baginya untuk berlaku sombong. Pertarungan terus berlangsung sengit, terlihat Gulian sudah mendominasinya membuat Wuyu sedikit kewalahan. Awalnya Gulian merasa pede bisa mengalahkan Wuyu yang langsung aja mengeluarkan kekuatan kuat ingin mengakhirinya. Tapi siapa sangka serangan terakhir dari Gulian merupakan momen yang ditunggu oleh Wuyu. Dikarenakan dia akanlah mengeluarkan teknik yang bisa menghentikan lawan dengan waktu singkat. Benar aja teknik ini membuat Gulian tidaklah mampu bergerak, dia kebingungan bertanya apa yang kini tengah terjadi. Namun meskipun teknik ini kuat, Minglong bilang teknik ini menghabiskan dao Qi cukuplah besar. Dan semakin kuat lawannya maka semakin singkat juga waktu penghentiannya. Dengan begitu kekuatan Gulian yang cukup kuat, Wuyu hanya mampu menghentikannya cuma waktu 3 tarikan napas. Segera Wuyu pun menuju pada Batian dan langsung menggeprek Qian Er. Selain itu Wuyu juga mengeluarkan jimat pelarian untuk mengeluarkan Batian dari lembah takdir. Waktu 3 napas telah usai, terlihat Gulian pun kembali bangkit langsung menuju pada Wuyu inginlah menghentikan kepergian Batian. Namun semuanya sudah terlambat. Pas Gulian sampai, tiba-tiba jimat pun aktif yang membuat Batian pun dapat dikeluarkan.
Dari sini, Gulian menjadi murka, dia pun maju ke arah Wuyu dengan kecepatan super. Namun Lord Wuyu juga nggak mau berbasa-basi lagi. Ia kemudian mengeluarkan teknik transformasinya mengubah tubuh menjadi kera sakti. Melihat perubahan tersebut, Gulian nampak bingung dengan adanya aliran darah klan monster sama seperti dirinya di dalam tubuh Wuyu. Tapi Wuyu tidak peduli dan kini mulai serius mengerahkan dua kekuatan besar pada Gulian. Lagi-lagi Gulian ini tidak bisa dianggap remeh. Meski Wuyu sudah melakukan transformasi, Gulian tetap aja mampu mengimbanginya, yang bahkan mampu mementalkan Lord Wuyu serta mengikatnya sampai tidak berdaya. Dari belakang, Qian-Er merasa senang karena akhirnya dirinya akan membalas dendam dengan menghisap habis semua energi Wuyu. Tapi Gulian menghentikannya dikarenakan di dalam tubuh Wuyu terdapat sesuatu yang harus dia ambil. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Di dalam spoiler episode selanjutnya, kita masih diperlihatkan eksistensi dari Gulian dan juga Qian-Er. Yang bahkan selain mereka berdua, kemunculannya pun kini dibarengi dengan monster beruang yang sudah dia kendalikan. Keduanya nampak sudah yakin kalau mereka sudah melenyapkan Wuyu dan kini mereka pun memburu kelompok Suiyu. Namun siapa sangka Lord Wuyu masihlah hidup yang membuat Gulian dan Qian-Er pun terkejut dan mulai lagi pertarungan. Sebelum itu, Wuyu meminta semuanya agar keluar dari lembah takdir. Namun siapa sangka Suiyu tidaklah pergi dan ingin bertarung berjuang dengan Lord kita. Dan itulah untuk spoiler singkatnya. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.